Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar tugas pokok dan fungsinya anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Bersama kita sudah hadir Bapak Mahfud Pudianto. Betul. Atau yang kita akrab dipanggilnya dengan Pak Bimo ya. Ya, betul. Selamat datang Pak Bimo di podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bang Odi atas tempat dan kesempatannya di podcast DPRD Kabupaten Tangerang ini. Sahabat aspirasi, perlu diketahui Pak Bimo ini, panggilannya Pak Bimo ini adalah anggota Dewan hasil pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 14 Februari 2004 lalu. Pak Bimo juga ini termasuk dari anggota Dewan yang wajah baru lah. Dari 55 anggota Dewan, 50%-nya itu adalah wajah baru, termasuk Pak Bimo ini. Betul. Ya. Nah, kita langsung aja Pak Bimo nih, dari sahabat aspirasi, mungkin kita mengutip dari ini ya, dari media sosial. Ada sebuah pertanyaan gini. Biasanya kita kalau buka medsos itu ada ya, di Facebook ya misalnya, itu ada apa yang Anda pikirkan, yang kita mau bikin status itu kan. Nah, kalau ini pertanyaan dari sahabat aspirasi. Sahabat aspirasi bertanya kepada anggota Dewan yang baru misalnya, apa sih yang dipikirkan ketika dia baru duduk di DPRD. Misalnya dia baru dilantik, terus besoknya ngantor kan, mulai ngantor. Nah, itu apa yang dipikirkan pertama kali ketika dia berkantor di DPRD Kabupaten Tangerang? Oke, terima kasih sebelumnya Kang Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sahabat aspirasi di podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi luar biasa apa yang disampaikan juga oleh Kang Odi, bahwa 50% lebih memang kehadiran wajah baru di DPRD ini. Di hasil pemilihan 14 Februari 2024 yang lalu. Alhamdulillah memang belum berapa lama ini sinergitas yang terbentuk luar biasa, hangat, terbangun, jadi luar biasa. Bagus gitu kan ya. Nah, seperti apa yang ditanyakan tadi, apa yang dirasa itu kan ketika menjadi dewan baru itu. Jelas sekali Kang Odi memang seperti meraba-raba ya. Seperti kita kalau dulu zaman saya sekolah SMA itu atau SMP itu ada istilah MOS. Kita juga berpikir itu, ada masa orientasi siswa. Kita juga meraba-raba. Nanti setelah dilantik itu kita mau ngapain ya? Nah, tapi yang jelas Kang Odi berjalan dari latar belakang kita yang ingin mendedikasikan diri, tentunya kita sudah siap lahir batin gitu kan. Apapun memang panggilan dalam tugas menjadi DPRD ini, tentunya kita integrasikan semua. Harapannya adalah bahwa ketika setelah dilantik akan segera ada bintek seperti itu. Nah, rupa-rupanya juga memang ada gitu kan ya. Nah, jadi kita nggak meraba-raba tuh. Ya ternyata ketika setelah dilantik memang jadwal rutinitas untuk DPRD itu sudah direncanakan semua dengan rapi. Sepertinya oleh Sekman ini sudah rapi nih. Udah ada tuh jadwal-jadwalnya ya. Betul, jadi tidak hilang arah kita. Rupa-rupanya memang apa yang kita khawatirkan itu ya terjawab. Bahkan satu hari setelah pelantikan ya semuanya sudah mulai terjawab. Sudah mulai normal lagi ya, kantor jalan gitu ya. Betul. Dari rumah langsung ke Dewan, maksudnya ya kantor lah gitu kan. Iya, kantor lah gitu kan. Penuh semangat kita. Penuh semangat ya, maklum orang baru ya. Iya. Terus sahabat aspirasi Pak Bimo ini anggota Dewan dari fraksi Golkar ya. Fraksi Golkar, kemudian dia dipercaya, meskipun dia baru, tapi dia dipercaya menjadi Ketua Komisi 1 dari DPRD Kabupaten Tangerang. Yeah. Yang membidangi pemerintahan dan hukum dan HAM. Nah, pertanyaan lagi Pak Bimo, target apa sih Pak Bimo dalam menggawangi tugas di Komisi 1 ini, apalagi sebagai ketua? Sebelumnya udah ada bayangan belum Pak, bahwa di Komisi 1 itu bagaimana gitu? Ya, terima kasih Pak Bang Odi. Jadi memang pertama kali saya mendapatkan surat keputusan dari KPU bahwa saya juga termasuk dalam hasil pemenangan itu, maka saya sudah menyiapkan diri lahir batin, termasuk ya memang ini pribadi saya gitu kan. Buat saya sih itu jadi strategi yang sering saya lakukan. Apa? Jadi saya saat itu beli buku
Bang Modi. Jadi beli buku tentang apa-apa yang akan menjadi kerja dan kinerja DPRD ke depan. Ya kan ya. Buka buku. Ya saya baca-baca dulu tuh. Tapi memang saat itu kita nggak tahu kita akan diposkan di mana. Karena saya tahunya saya bahwa anggota DPRD ya kerjanya adalah ketika di dalam ruang paripurna itu. Saya pikir di situ. Ternyata setelah kita berjalan seiring waktu berjalan, ya ternyata ada penempatan-penempatan pada alat kelengkapan dewan. Ya kan ada komisi, ada Bappeperda, ya dan sejenisnya lah gitu kan. Nah, dari situ ya kita mulai belajar gitu kan ya atas apa-apa yang akan menjadi kerjaan dari dewan itu sendiri gitu kan ya. Tentu seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bang Modi itu, kita di dalamnya ini memang banyak hal juga yang ketika kita sudah ikutin. Jadi Bang Modi ketika saya mulai dapat penugasan saat itu kan sudah mulai dibagi tuh alat kelengkapan dewan gitu kan. Nah, salah satunya adalah ada dari fraksi, kemudian siapa penempatannya, kemudian Bappeperda siapa, kemudian Banggar siapa, kemudian BKD siapa, dan pada akhirnya komisi pun siapa. Nah, saya terinformasi dan terkonfirmasi bahwa saya di komisi 1. Karena memang saat itu penempatannya adalah sebagai ketua komisi 1 gitu. Nah, apakah yang dilakukan saya ketika saya sudah terkonfirmasi menjadi ketua komisi 1? Jadi saat itu setelah sah dibacakan itu dalam paripurna, saya menggelar rapat internal dengan teman-teman komisi itu, dengan komisi itu. Jadi kita salam kenal karena memang kalau komisi itu terdiri dari semua fraksi, Bang Modi. Iya benar. Jadi dari semua fraksi, bukan seperti satu fraksi sendiri. Nah, apa yang saya lakukan saat itu? Pertama saya memang uruk salam, ya kan ya, saya saling mengenal. Kedua saya buat komitmen agar teman-teman kita sepakat untuk bersatu di komisi 1, membesarkan komisi 1, tidak ada one man show, tidak ada orang yang paling urus secara personal, tapi kita maju bersama, unggul bersama. Dan komitmen itu termasuk juga kita minta saran-saran teman-teman terkait program nanti komisi 1 apa gitu. Nah, karena memang latar belakang komisi 1 di pemerintahan hukum dan HAM, kurang lebih masukannya adalah bagaimana kita membangun kerjasama sinergitas yang baik dengan para mitra kita ke depannya. Nah, itu hari pertama setelah pelantikan, setelah pembacaan paripurna tuh komisi. Setelah pembentukan alat kelengkapan dan kemudian setelah tahu ditempatkan di komisi 1. Betul. Itu waktu awal penempatan itu ada ini nggak Pak? Ada maksudnya ada persaingan yang untuk menduduki kursi ketua komisi 1 itu. Untuk penempatan ini kalau kita lihat memang upaya musyawarahnya sudah dilakukan jauh-jauh. Nah, ketika apa yang sudah kita saji di depan itu dalam paripurna itu memang sudah hasil musyawarah mufakatnya. Itu karena bagaimanapun ada beberapa kriteria yang sudah dijalankan sebelumnya dari periode-periode yang lama, bagaimana penentuan masing-masing komisi dan ketuanya. Nah, kebetulan dari Partai Golkar, fraksi Partai Golkar ada posisi yang ditempati di komisi 1. Nah, komisi 2 kalau tidak salah ditempati oleh fraksi Gerindra. Ya masing-masing. Ada dari yang ketiga PDI Perjuangan. Itu dan yang keempat fraksi PKB. Gitu. Jadi sebelumnya Pak Bimo sudah menyangka apa belum? Belum. Oh, tahu-tahu udah ditempatin di. Belum, karena jauh sebelum kita diumumkan itu kita belum. Nah, tapi fraksi sudah duluan. Nah, kita dirapatkan dengan fraksi. Nah, alat kelengkapan dewan salah satunya disusun bersama fraksi itu, rekomendasinya. Jadi saya penempatan di mana, kemudian di badan lainnya saya di mana, nah, termasuk tadi di Bappeperda. Gitu. Jadi itu musyawarahnya dengan fraksinya kita disampaikan. Jadi ketika kita hadir hari itu, maka saya punya niat ketika nanti setelah sudah sah itu dibacakan dalam paripurna, ya saya ajak pertemuan teman-teman komisi 1. Pokoknya awalnya udah urun aja dulu ya, perkenalan gitu ya. Betul. Nah, setelah tahu di komisi 1 bahkan jadi ketua, punya target apa Pak untuk menjalankan tugas sebagai ketua komisi 1 ini? Jadi saya punya cita-cita bersama teman-teman adalah bagaimana kita membangun kemitraan yang hangat. Jadi Bang Modi, karena begini, komisi 1 itu sudah jelas kaitannya kita dengan pemerintahan secara menyeluruh, pemerintahan hukum dan HAM. Nah, bagaimana menghidupkan kerjasama sehingga kita sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ya, sehingga kehadiran kita itu bisa sebagai simbiosis mutualis. Karena memang kita nggak perlu diragukan lagi, nggak usah dipertanyakan lagi bahwa fungsi DPRD salah satunya pengawasan. Karakteristik pengawasan itu kan kita seperti menilai segala sesuatu yang kelirunya. Nah, tapi kami berkomitmen sebelum kekeliruan itu terjadi, kami juga inisiatif proaktif untuk mengingatkan, preventif lah, gitu. Sehingga kita menghindari risiko-risiko harus bebersih yang kotornya, gitu kan ya. Ketika misalnya begini, pemerintah daerah itu tentu tanggung jawab dalam satu kabupaten itu besar. Ya mereka ya bisa dikatakan tanggung jawab mereka itu lahir batin kepada masyarakat, gitu. Nah, ketika belum lama ini juga sebagai contoh di Dadap, ya beberapa hari sudah tergenang banjir, itu karena di sana juga ada rob. Banjir rob ya? Ya banjir rob. Nah,
warganya itu minta disalurkan air bersih gitu. Nah, tentu karena mereka adalah salah satu dari teman-teman pemilih ya di dewan kami juga, dari anggota Komisi 1 juga, maka kami berinisiatif untuk menyambungkan harapan mereka itu kepada pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini kepada dinas perairannya, ya kan ya, di PDAM-nya. Kami komunikasi dan alhamdulillah mereka juga menyambut itu. Nah, siang kita diinfokan, malam karena memang padat, malam dikirim air. Nah, artinya disitulah bentuk bagaimana kita juga jemput bola, membantu meringankan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Tapi tadi karakteristik kita adalah kita mengingatkan bahwa di daerah tersebut sedang ada kebutuhan air bersih gitu kan ya. Nah, karena memang pasti mereka punya prosedur tersendiri gitu. Nah, itu kan sifatnya kita juga bisa menjaga komunikasi. Ketika komunikasi kita terbangun, mereka juga tahu apa yang kita maksud. Kalau Komisi 1 itu mitra-mitranya udah tahu belum, Pak? Sudah. Paling banyak nih tentunya di 29 kecamatan itu camat-camatnya. Kalau beberapa dinasnya saya harus baca nih biar tidak keliru penamaannya. Iya. Ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah. Desa ini harusnya nih, Pemdes. Ya kan kita sebutnya Pemdes. Kemudian Satpol PP. Nah, Satpol PP juga. Kemudian Kesbangpol, ada Bapeda, kemudian BKPSDM, ada yang menyebut juga BKD. Gitu. Kemudian Inspektorat, Disdukcapil. Nah, ini yang sering kali bersentuhan dengan masyarakat dan sering kali nih ya komunikasi dengan kita nih karena ini masalah adminuk. Ya, kemudian di DPM PTSP, ya kemudian Kominfo, bidang aset BPKAD, kemudian tata ruang dan bangunan, lingkungan hidup dan kebersihan. Dan selebihnya adalah 29 kecamatan itu, Bang Odi. Paling banyak sebetulnya ya di Komisi 1 ini. Alhamdulillah. Mitra kerjanya gitu. Alhamdulillah. Berarti di Komisi 1 pula yang paling banyak nantinya usulan-usulan pembuatan perdanya, raperdanya. Nah, kalau raperda itu kan nanti adanya di Bappeperda ya, tapi anggota kami juga termasuk saya sendiri itu masuk di Bappeperda gitu. Nah, Bappeperda ini sebagai lembaga pembentukan peraturan daerah ya, salah satu AKD memang sedang merumuskan, ada kurang lebih sekitar sekarang ada 8 yang sedang dirumuskan. Gitu. Kalau Komisi 1 juga termasuk yang bisa merumuskan adanya perda inisiatif dari nanti itu di Pansus. Di Pansus gitu. Nah, kayak seperti kita yang sekarang nih, kita sedang Komisi 1 juga Pansus untuk raperda olahragaan. Oh, itu di Komisi 1? Di Komisi 1. Komisi 2 ada juga Pansus. Pansusnya dia Tarsipan. Inisiatif dari Komisi 1 bukan? Untuk yang tersebut olahraga itu memang dari inisiatif anggota dewan sebelumnya. Tapi di pemilihan yang 2024 ini tertunda lah gitu kan. Maka dilanjutkan oleh partai pengusung yang sama. Nah, salah satu anggotanya ada di Komisi 1. Sebagai inisiatornya maka dilanjutkan oleh anggota yang menggantikan tersebut. Gitu. Kalau di 2026 nanti ya, Pak Bimo, Komisi 1 itu punya target apa nih, Pak? Untuk menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya. Mungkin 2025 dulu kali kita. 2025 ya. Nah, di 2025 jadi Bang Odi betul sekali tadi apa yang ditanyakan Bang Odi. Kami dari Komisi 1 ini memang kita lihat jadwal-jadwal yang kita sesuaikan dengan kegiatan paripurna dan evaluasi sebelumnya, kemudian juga ada reses. Memang kita sedikit padat nih. Kami sendiri dari Komisi 1 baru beberapa dinas atau mitra yang bisa kami ajak bertemu atau hearing lah gitu terkait. Kami juga ingin tahu gitu, tentang progres dan program kerja populernya untuk kemajuan Kabupaten Tangerang. Maka di 2025 nanti kami memang memprogramkan ingin mengundang beberapa dinas-dinas yang belum kami undang. Untuk apa? Untuk kita mensamakan persepsi antara Komisi 1 dengan program tentu tadi ya, dengan 3 fungsinya lah dewan. Ya kan, pengawasan, budgeting, kontrol dan legislasi. Nah, nanti bagian mananya yang kita memang sama-sama harus sinkronkan. Dan dinas-dinas sendiri kami ingin tahu apa yang menjadi program unggulan mereka gitu, sehingga nanti kami bisa sisipkan mana-mana yang bisa menjadi telaah dari masalah sosial masyarakat gitu, tentunya tadi untuk kemajuan Kabupaten Tangerang, Bang Odi. Karena memang di sini lumayan seksi, Bang Odi. Dinas-dinas ini lumayan dinas-dinas itu ya, itu yang paling disorot terus. Ya, betul. Ini juga bersentuhan dengan kecamatan, 29 kecamatan, Bang Odi. Nah, makanya dengan camat-camat ini kami harus terbangun kerjasama yang apik, yang bagus. Nah, gitu. Nah, punya pola nggak, Pak, untuk supaya bisa bersinergi dengan mitra-mitra ininya? Pola saya sendiri, ini saya tidak melakukan keanggotaan teman-teman. Jadi saya lihat Bang Odi ini, alhamdulillah saya bersama teman-teman Komisi 1 ini memang yang latar belakang teman-teman ini banyak yang aktivis, banyak mereka juga dari kalangan akademisi, ada juga yang kalangan pengusaha. Nah, jadi karena banyaknya sumber keilmuan yang bisa menjadi bahan ketika kita diskusi. Nah, tentunya dari teman-teman ini kita bisa memetakan ini untuk bagaimana teknik kita dalam membesarkan Komisi 1. Gitu. Tentunya tadi ada beberapa dari kedinasan ini, terutama dengan kecamatan juga, pola-pola yang harus kita bentuk selain yang bersama organisasi ya, bersama teman-teman maksudnya. Saya pribadi jadi gini Bang Odi.
saya biasa membaca berita yang lagi running, yang lagi jalan. Lagi viral lah. Ya, lagi viral. Bukan cuma yang dikirim ke WhatsApp. Karena kami percaya berita itu berjalannya. Nafasnya tuh nafas harian. Sehingga ketika mereka mengirim ke kita, itu benar. Kita validasi beberapa sumber gitu kan ya. Ditambah teman-teman juga ada yang melalui media cetak, kami baca gitu kan. Nah, masalah-masalah seperti itu kita sambungkan dengan pemerintah daerah. Tapi kita fair Bang Odi. Ada masukan dari masyarakat terkait sebelumnya nih, terkait rekrutmen P3K. Kami saat itu adakan hearing dengan BKPSDM, Pak Hendar saat itu. Nah, ketika dalam hearing itu disampaikan bahwa salah satu, karena kekhawatiran kami adalah teman-teman yang seharusnya mendapat prioritas, yang sudah bertahun-tahun lama, berbelasan tahun, ya kan pasti kan ada grade tersendiri. Ketika mereka misalnya terabaikan, kami khawatir. Karena kan keluhan dari mereka itu adalah waktu tunggu yang begitu lama dan mereka pernah mengikuti tes pertama. Harapan mereka, grade mereka itu masuk. Dan kami konfirmasi ke BKPSDM atau Pak Hendar. Nah, rupanya gak bersambut. Pak Hendar sendiri dengan semangatnya, ya saya bersyukur ada rasa tanggung jawab BKPSDM, termasuk apa? Memberikan arahan untuk adanya tryout. Nah, dulu sebelum ada ya P3K ini. Nah, beberapa waktu sebelum tes itu, masyarakat yang mengirim keluhan itu WhatsApp ke saya, menyampaikan bahwa ucapan terima kasih tentunya, menyampaikan bahwa mereka sekarang sudah diakomodir dengan adanya tryout itu. Nah, ini kan bentuk. Nah, yang saya lakukan, atau yang kami lakukan, ketika kami harus mengapresiasi, kami apresiasi. Kami kirim WhatsApp itu, kami teruskan ke Pak Hendar, boleh konfirmasi. Jadi, saya menjaga profesionalisme. Ketika masalah ada, kami juga sampaikan masalah. Tapi ketika masalah selesai, kami sampaikan masalah selesai. Itu bentuk apresiasi kami kepada mitra kami gitu. Jadi, kita tidak semata-mata ada masalah, tapi ketika masalah selesai, dianggapnya mereka tidak jadi bagian pemecah masalah. Oh, tidak. Justru dengan mereka merespon, kemudian terasa responnya, dan feedbacknya pasti laporan ke kita. Termasuk yang bantuan air. Yang bantuan air itu dikirim ke kami, ya kan, bahwa mereka sudah menerima. Kami laporkan langsung ke ketua DPRD karena saat itu instruksinya jelas. Ada permintaan dari masyarakat, ya kebetulan di saat itu sedang hearing dengan ketua DPRD. Kami melaksanakan tugas dengan menjaga tadi norma-norma tentu. Kemudian kami juga secara administrasi kami harus melaporkan kepada siapa kami harus melaporkan pertanggungjawaban ini, ketua DPRD. Kemudian dengan kemitraan juga kami infokan kalau sesuatu itu sudah dirasa tuntas. Berarti kalau tadi itu adanya tryout itu juga dari saran dari Komisi 1. Tryout itu rupanya sudah menjadi bagian dari program BKPSDM. Kami waktu itu membedahnya adalah skema penerimaan ini bagaimana, ya kan, terbuka atau tertutup, dibatasi atau juga dibuka untuk umum. Nah, kami ingin tahu tuh. Nah, dari hasil analisa dan presentasi BKPSDM kami sampaikan kepada masyarakat yang melaporkan. Karena banyak pengundi yang melaporkan. Mereka khawatir gitu ya dengan waktu tunggu mereka, kemudian ada informasi bahwa tidak ada lagi honorer di 2024. Gitu. Kami kan penyambung lidah masyarakat, Bang Udi. Ini Bang Udi, DPRD itu dipilih masyarakat. Jadi mereka itu 24 jam berhak untuk WhatsApp, komplain, apapun mencurahkan. Berarti ya kan, kalau Pak Bimo punya jalur tersendiri nih WA-nya buat masyarakat. Ada begitu. Jadi kami percaya keluhan masyarakat itu tidak mengada-ngada. Mereka itu tidak akan WhatsApp kami atas keluhan itu kalau memang mereka anggap itu baik-baik saja. Itu makanya kami saat itu juga saat evaluasi perdana kami sampaikan kepada para mitra. Ini boleh konfirmasi kepada dia. Saya tidak akan pernah WA atau menghubungi siapapun, kepala dinas atau camat atau yang lain, kalau tidak butuh karena masyarakat yang mendorong. Saya tidak pernah minta nomor HP itu. Hanya sekali saya minta nomor HP itu Pak Hendar. Karena setelah itu saya mungkin sudah sampaikan, Pak, nanti kalau saya ada yang perlu saya tanya lagi, saya mau konfirmasi. Selebihnya saya beberapa di situ saya. Karena saya pikir sejak saya bertugas semua akan dilakukan secara administrasi kedinasan. Jadi ketika memang kami harus mengkonfirmasi, pasti kami bersurat. Kami akan ketemu di tempat yang terhormat ini. Gitu. Jadi kami jaga profesionalitas lah. Jadi harus mengikuti sistem yang ada. Iya betul. Camat-camat waktu evaluasi saya nggak ada minta nomor HP camat. Ya kan, karena saya pikir iya. Saya bisa meminta tolong kepada staf komisi gitu kan, atau teman-teman. Nah ini juga nih saya biasa memberdayakan teman-teman komisi. Jadi kalau masalah ini ada di komisi mana, saya minta tolong saya koordinasikan dengan anggota dari dapil tersebut, anggota komisi saya. Jadi efektif, semua jalan. Gitu. Selama tugas berjalan di Komisi 1 ini sudah berapa mitra kerja yang sudah di hearing, maksudnya sudah diajak ngobrol itu? Untuk hearingnya yang kita baru undang itu ada, tapi dengan beberapa tema ya. Ada yang karena masalah Perbup 12 2022, masalah galian pernah itu kita mengundangnya Satpol PP dan Disub gitu kan. Ada juga tadi yang kaitan P3K itu di BKPSDM. Ada juga dengan kaitan yang lagi hangat-hangat ini yang urusan lain lah. Ya itu dengan inspektorat ya kan, dengan bagian Setda ya, tadi juga dengan BKPSDM. Kalau dengan lintas institusi lain, KPU maupun Bawaslu.
Oh gitu. iya, kalau KPO sama Bawaslu bagian dari Ya itu. mitra kerja juga, iya kan dari Komisi 1 kan? Nah rencana kita nanti setelah 2025 ini awal-awal setelah pilkada lah tentunya ya. Itu nanti kita ingin tadi Pak Bang Modi ingin mengundang beberapa kedinasan yang lain. Kami ingin tahu program populer mereka apa yang bisa diterima masyarakat, yang bisa menjadi modal Kabupaten Tangerang itu besar di masyarakat gitu. Udah bikin pola belum Pak? Maksudnya menjadwalkan setiap sebulan sekali misalnya bertemu dengan mitra kerjanya. Kita minimal sebulan itu. Maksudnya tidak hanya mengundang mitra kerja ketika ada masalah gitu, tapi tidak ada masalah pun udah terjadwal tuh untuk hearing gitu, untuk evaluasi gitu loh Pak. Ada nggak Pak? Ada Bang Udi. Jadi memang beberapa, tapi tadi ya Bang Udi, karena memang saya biasa menyampaikan ke teman-teman ketika kita mau mengundang satu dinas, apalagi dalam karakteristik evaluasi kecil-kecilan lah, maka masalahnya kita harus paham. Saya seringkali mengingatkan teman-teman, dalilnya adalah kalau kita paham materinya, maka kita akan leluasa untuk mendiskusikannya sehingga sampai jalan keluarnya Bang Udi. Karena saya paling tidak mau mendiskusikan sesuatu tapi deadlock. Jadi saya tidak mau. Nah kemudian saya lanjutkan juga, karena kami sejak sudah dilantik ini adalah semua dewan ini dimilih, semua dapil, bukan saya dari dapil 2, kemudian saya hanya mengurusi dapil 2, tidak. Maka semua dalam tanggung jawab Komisi 1, kami ada istilah namanya disposisi dari Ketua DPRD, dari pimpinan kami. Adanya surat masuk. Nah itu juga bagian daripada kami nanti ketemu tuh dengan para mitra. Gitu. Jadi ada apa disposisi dari Ketua Dewan, berarti semuanya maksudnya ke Ketua Dewan dulu, baru disposisinya ke masing-masing komisi misalnya. Betul gitu. Nah kita juga ada beberapa tuh surat yang masuk, saya sudah bagi. Ya nanti saya persilakan teman-teman untuk menginvestigasi dulu, bila diperlukan nanti mereka bisa membuat acara atau sidang atau rapat tersendiri. Gitu. Jadi memang kami buat per orang pun bisa melakukan tanggung jawab itu, karena Dewan, DPRD, walaupun di dalam komisi tanggung jawab mereka tadi melekat 3 fungsi DPRD itu. Dan itu sudah jalan mereka dengan semua karakteristik dan ide kreatifnya, cara mereka bagaimana, ya itu macam-macam. Oh jadi kalau udah jadi anggota dewan mah udah lagi nggak kenal dapil atau nggak kenal partai, tapi udah punya masyarakat secara keseluruhan gitu. Betul. Kan? Nah kita hanya dibagi tadi dalam ruang lingkup. Kebetulan Komisi 1 Pemerintahan Hukum dan HAM. Iya maksudnya spesifikasi di situ. Tapi secara kinerja mah milik semua masyarakat. Betul. Kayak saya termasuk saya ketua komisi, tapi saya dapat disposisi juga terkait adanya surat masuk dari salah satu organisasi wartawanan gitu ya. Gitu. Jadi terkait adanya kegelisahan masyarakat yang di blow up oleh organisasi tersebut, ya bagus juga. Itu juga memberi informasi ke kami bahwa ada penempatan atau penyalahgunaan terhadap lahan, di mana lahan itu bukan milik oknum itu, dan itu ada nilai komersilnya Bang Udi. Gitu. Jadi ada bangunan liar yang berdiri di atasnya. Dan itu nominalnya fantastis. Karena kami saat itu belum bertemukan dengan pihak mitra kami. Pelapornya saja kami panggil dulu. Kami undang lah. Nah dari pelapornya itu kami dapat gambaran. Nah nanti mungkin saya juga akan izin ke pimpinan untuk mengundang dinas yang terkait gitu kan, agar masalah ini bisa kita carikan solusinya. Karena apa? Karena terlepas ada nilai nominal atau nilai ekonomis ya, yang harusnya itu kalau memang itu misalnya bisa resmi oleh pemerintah, bagian aset bisa dikelola jadi retribusi ya kan ya, pendapatan daerah ya kan gitu. Nah kita harus bagaimana gitu. Nah makanya nanti kita akan izin ke pimpinan dulu untuk bagaimana merumuskan formula penyelesaian masalah ini gitu. Nah itu ada di dapilnya, bukan dapil 2 Bang Odi, itu ada di dapil lain, ada di dapil 4 gitu. Nah artinya di situ kita kembali lagi, saya juga pemetaan. Nah ini misalnya bagian pendidikan, ada teman kita yang latar belakang akademisi, saya disposisikan sehingga dipegang oleh orang yang tepat insya Allah gitu. Nanti kami ya seperti mungkin di kepolisian ada namanya gelar perkara. Nanti kami juga dari hasil analisa investigasi teman-teman di lapangan, nanti kami akan merumuskan bersama anggota Komisi 1 yang lain ini akan di mana pola penyelesaiannya gitu. Nah kira-kira itu Bang. Selama menjadi duduk di Komisi 1 nih Pak, yang paling banyak masuk keluhan masyarakat itu apa Pak? Di bidang apa tuh? Kalau sebelumnya Bang Uni ya kita jujur aja nih, sebelumnya tuh masalah masyarakat itu terkait pelanggaran Perbu 12 tahun 2012 yang lagi ramai itu ya. Itu Bang Odi, kita kencang banget, jangan bukan cuma surat. Ya kan ya, surat macam-macam dari aktivis, dari mahasiswa, dari teman-teman konsorsium lingkungan hidup. Itu yang jabri juga luar biasa Bang Odi. Ya kan? Itu ya memang karena masyarakat merasakan itu dampak dari pelanggaran Perbu itu Bang Odi. Kalau menurut Pak Bimo sendiri ya. Itu kalau pelanggaran Perbu itu adanya di mananya sih kendalanya itu Pak? Jadi begini Bang Odi, ya kita kembalikan dulu pada dasarnya ya. Jadi begini, pada dasarnya Kabupaten Tangerang itu tidak ada izin galian. Itu dulu Bang Odi. Nah, adapun Perbu
pertama adalah Perbu 46 tahun 2018. Kemudian ada 8 hari berikutnya ada perubahan Perbu 47 2018 juga, ya kan ya, tidak berselang lama itu. Kemudian berubah, terjadi ada perubahan di Perbu 12 tahun 2022. Apa kata Bang Odi tadi? Apa sebetulnya yang dilarang mereka? Itu adalah terkait jam operasional. Bang Odi jelas di Perbu itu diatur untuk kendaraan sumbu ya 2, 3 gitu. Diatur tuh di situ, ya kan ya. Itu sudah diatur mereka untuk operasional jam berapa gitu. Apalagi dalam angkutan tambang tadi di Perbu itu diatur hanya jam 10 malam sampai jam 5 pagi di situ Bang Odi. Tetapi yang terjadi di lapangan itu semua dilanggar Bang. Hampir di semua tempat di mana truk itu melintasi. Nah ini pelanggaran ini menurut Pak Bimo itu terjadi karena apa gitu? Kami menyadari memang kalau dari kajian yang kami sudah buka bersama gitu kan ya, tentu beragam nih versinya. Ada yang bilang ini keterlibatan oknum dari dinas ini macam-macam lah. Kami tetap fokus pada solusinya, ya kan ya. Bagaimana agar masalahnya adalah pada pelanggarannya. Nah, sempat kami rumuskan juga. Untuk solusinya bagaimana pada hearing pertama? Kami punya konsep pembuatan portal. Portal itu sempat juga ada perdebatan. Portal tidak bisa dibuat dengan mudah atau asal tempat. Kami juga sampaikan bukan asal tempat ya. Jadi ada istilahnya satu jalan utama, kemudian kan biasanya tuh truk itu ngambil kulit gitu kan ya, itu kan akan melewati juga masuk jalan. Di antara jalan utama dengan sawah yang mereka lewati itu kan ada badan jalan. Disitulah portal dipasang. Nah itu salah satu idenya untuk pencegahan ya, Bang Odi. Itu bukan bagian dari penyelesaian masalah, bukan sama sekali. Penyelesaian masalahnya adalah Perbu itu harus tegak setegak-tegaknya. Itu baru selesai masalah, gitu loh. Nah ini lucunya Bang Odi. Ketika kita pernah hearing dengan masyarakat sebelum akan dibentuk bahkan, karena saya di Dapil 2 saat itu masanya di Dapil 2 salah satunya Kecamatan Kronya, kami hadir ke sana. Salah satu humas dari transporter itu menyampaikan bahwa saya mengutip dari kalimat kurang lebih begini, kami sebetulnya ingin mengikuti Perbu jam 10 sampai jam 5, tetapi kami dikomplain sama warga yang kami lintasi, mereka komplain bahwa jangan jalan malam dong, kami juga pengen tidur. Lucu nggak? Nah, akhirnya saya kembalikan apa kepada transporter, dalil atau analogi seperti itu jangan dipakai, ya. Kembalikan saja ada Perbu gitu loh. Sudah lainnya hitam-hitam putih-putih. Jangan disamarkan, jangan diabu-abukan gitu loh. Karena apa? Statement itu tidak berdasar hukum, tidak ada legalitasnya. Sedangkan ketika mengikuti jam 10 sampai jam 5, kalau masyarakat ada yang teriak atau personal yang teriak, itu mereka justru aman secara payung hukumnya, gitu kan? Mereka bisa menggunakan atau aparatur desa atau kecamatan untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat di situ bahwa memang yang sebenarnya harusnya jam 10 sampai jam 5. Kami tolak mentah-mentah itu argumen itu. Sudah aturannya sudah begitu. Ya, makanya ketika menghadapi situasi di sana memang cukup pelik. Kami harus pintar-pintar melihat situasinya karena yang terlihat itu bukan yang sebenarnya masalah. Ada api sekam tersendiri di balik masalah yang saat itu kami lihat. Ini wajah-wajahnya ingin mendapat advokasi dari DPRD. Sebetulnya kami juga harus melihat situasinya. Ya tadi ternyata transporter menggunakan dalil ada masyarakat yang komplain kalau kerjanya jam 10 sampai jam 5. Nah, itu juga namanya kan bisa ngadu domba dengan masyarakat. Dan DPRD di situ harus cerdas-cerdas, harus jeli melihat situasi itu. Kita pokoknya Bang Odi, kita dasarnya payung hukum saja. Kalau ada sesuatu legalitas yang jelas, maka saya akan gas itu. Itu saja kalau saya. Itu pun dokter yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kita mau hearing, kita mau diskusi, mau apapun, dasarnya kita baru harus punya dulu. Kita harus pelajari dulu. Dan itu biasa saya lakukan. Gak mau saya dadakan gitu kan, gak mau saya. Saya pasti butuh waktu. Dan itu nggak lama kok gitu. Kalau soal itu tadi yang jam operasional truk tambang, keterlibatan oknum, adanya pungli dan tidak adanya sanksi tegas dari Perbu itu, menurut Pak Bimo sendiri gimana? Saya melihat ini warna-warni situasi di lapangan Bang Uli. Kalau kita sebut tidak ada sanksi, tidak juga. Ya karena memang ada beberapa yang masuk di saya pun ada masyarakat independen lah ya yang mengirimkan terima kasih Pak, gitu kan ya. Truk sudah tidak jalan, tapi miris Bang Uli. Itu hanya terjadi beberapa saat saja. Itu kerap kali di situ. Kalau dibilang misalnya penyebabnya apa? Apakah ada oknum yang membiarkan? Saya bisa menduga ya mungkin ada. Tapi hal itu kan kita perlu bukti. Ya kan memang kita juga harus investigasi. Tapi begini Bang Odi dalam perkembangan yang sekarang nih. Alhamdulillah rupa-rupanya sekarang sudah ada tindakan yang tegas ya. Dan ini melibatkan langsung dengan Bareskrim atau dengan polisian. Gitu. Saya lihat beberapa pemerintahan itu sudah jalan seperti itu. Tapi ya memang sangat disayangkan ya kita miris juga penyelesaian atau kejadian sekarang yang lebih tertata gitu ya, pelanggaran itu sudah minim, itu harus mengorbankan satu kejadian yang tidak mengenakan lah, karena saat itu juga ada anak SD yang jadi korban kecelakaan itu, harus terjadi dulu itu. Nah makanya di situ kan sering ada orang bilang opini yang terjadi adalah setelah terjadi baru diatur, baru teratur kan itu yang selama ini terjadi.
Termasuk yang dari yang Perbup itu, Iya. penerapan Perbup itu harus begitu dulu gitu kan. Harus terjadi dulu baru, ada penegasan. Iya. Gitu kan selama ini mah ya tadi muncul ada pungli, ada oknum, Iya. ya kan, ada yang bahkan ada yang memodifikasi mobil, menjadi besar padahal itu bukan kapasitasnya untuk menjadiin besar. Nah itu, merupakan pelanggaran di mana nih kalau menurut Pak Bimo ini? Saya mulai tanggapi dulu terkait dengan istilah oknum. Memang begini Bang Modi, kita mengenal istilah oknum itu dari pendapat teman-teman yang WA saya lah, yang hubungi saya dengan Japri. Tapi kan kalau saya tetap, karena tadi ya latar belakang saya adalah hukum, bagaimana kalau oknum itu harus ada buktinya, gitu lah. Saat terimanya, misalnya kalau berupa uang gitu kan. Jadi sulit kalau kita sebut misalnya kita ungkap gitu, oknum itu seperti apa. Ada juga oknum yang disebut oknum itu begini, ketika mobilnya itu lewat dia pura-pura nggak ngeliat, ada. Ya kan? Dan seperti itu juga, saya dapat videonya. Karena apa? Yang video kan masyarakat. Tuh kan katanya, jalan nggak kelihatan, pura-pura nggak ngeliat. Nah itu bisa dikategorikan oknum Bang, ya kan? Nah makanya saya bilang sulit. Kalau saya selalu bilang begini, kalau oknum itu melakukan pelanggaran hukum, kita tentukan aja nanti sanksinya seperti apa. Kalau itu bisa kami teruskan ke pemerintah daerah untuk diberikan sanksi, kami akan teruskan itu. Kalau ini sudah menyangkut ranah pidana, ada yang bisa melaporkan, kami juga bisa mendorong itu. Itu karena agar apa? Agar kepastian hukum itu ada. Karena apa? Kami juga menjaga Bang Modi, saya paling tidak mau terbawa arus statement. Gitu loh. Karena nanti faktor pemicu dan pemacu itu kalau kita tidak bisa pantau, itu efeknya meluas Bang. Gitu loh. Karena apa? Karena kewenangan kami juga harus benar-benar kami jalankan dengan pertanggungjawaban. Gitu. Kami tidak boleh mengikuti arus. Kami harus lihat dengan pemikiran yang jernih Bang. Semua itu data-data itu kami harus dapat dulu. Saya ketika ada yang menyampaikan, Pak izin, salah satu pimpinan ini menerima ini, saya pasti minta Pak buktinya berikan. Karena kalau hanya sekedar informasi, bagaimana kami mempertanggungjawabkan itu? Bagaimana kami mau meminta klarifikasi kepada institusi yang bersangkutan? Gitu. Nah harapan kami juga agar masyarakat ketika memberi informasi kepada kami itu ya secara menyeluruh lah gitu, jangan cuma kulitnya saja, dengan isinya tadi termasuk kualitas informasi yang baik itu memudahkan kami untuk men-tracking dan kami bisa mengecek lah ya, atau membuat strategi penyelesaiannya seperti apa gitu. Makanya kan kalau selama ini ada Pak Mio bilang bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar, kemudian setelah viral baru tertib, setelah ada unjuk rasa dari masyarakat baru bergerak semuanya, akhirnya teratur. Nah punya nggak Pak Bimo di Komisi 1 punya nggak untuk supaya menghilangkan Pak Mio begini nih, supaya itu perda benar-benar jalan, benar-benar tidak ada dampak lagi yang menimbulkan demo misalnya, menimbulkan keresahan baru digerakin lagi, misalnya begitu Pak. Jadi gini Pak Modi, nah inilah bentuk mirisnya kita dalam mengelola sesuatu yang di luar kontrol kita. Masyarakat itu di luar kontrol kita. Statement-statement itu di luar kontrol kita. Karena apa? Yang bisa kita berikan adalah anjuran. Beda nih Bang Modi, dalam arti kontrol itu seperti ini. Ini memang kita perbandingannya dengan hal yang berbeda. Tapi kurang lebih dalam penguasaan itu begini. Kalau kita gila-gila main gadget, kita bisa kontrol itu. Itu adalah faktor dominannya ada di kita. Faktor penentunya kita. HP-nya kita matikan, selesai. Tapi ketika berkaitan dengan tadi ya arus hulu ke hilirnya tentang pelanggaran jam operasional tadi, itu menyangkut dari mana dulu. Misalnya ada yang berstatement ngasih masukan ke saya. Intinya sih tadi manusianya sudah kita kontrol. Karena apa tadi ada istilah oknum. Ya kan contoh nih, kita bisa mengawasi berdasarkan fungsi pengawasan kita kepada institusi mitra kita. Misalnya Satpol PP, kemudian Disub, gitu kan ya, kecamatan, gitu kan ya. Tapi kita juga bagaimana ini? Kita bisa mengontrol tadi pemiliknya, pemilik lahannya, atau armadanya. Ya kan ya. Ini saya bilang, saya sering kali ngomong ke teman-teman, ini kita seperti bersihin kecoa. Kecoanya banyak, dalam satu kamar itu kita ngejar satu kecoa satu aja ngejarnya susah, yang lain udah lari kemana-mana. Gitu loh. Tapi begini Pak Modi, itu tidak mematahkan semangat kami, kita tidak patah arang. Kita tetap optimis. Kita optimis ini akan jadinya kemana. Ya mungkin ya tadi saya bilang, kejadian yang tidak kami inginkan, yang semua orang tidak inginkan. Tapi itu ya mungkin menjadi jalan pintu penegakan. Itu yang terakhir itu yang di Teluk Naga, yang ada anak sekolah dasar ya, yang jadi korban laka lantas. Gitu. Nah itu menjadi puncak mungkin tuntutan masyarakat agar Perbup itu ditegakkan. Nah, makanya karena kejadian itu barulah ini kan ada gerakan lagi untuk menertibkan. Nah dari kejadian itu pula akhirnya muncul ide untuk menjadikan Perbup itu menjadi perda. Ya. Nah apakah di Komisi 1 ini akan memperjuangkan ini benar-benar menjadi perda Pak? Semua hal yang bermanfaat untuk masyarakat pasti menjadi prioritas kami. Dan kami juga saat itu dapat tembusan salah satu anggota kami agar Perbup ini dilanjutkan menjadi perda. Ya, enggak gitu kan. Tapi kami berharap ini perda ini saatnya dari eksekutif.
gitu loh. Kami harapannya itu, karena bagaimanapun eksekutif ini tahu dari hulu ke hilirnya, kami pun paham gitu. Tapi kami akan lebih greget ketika faktor-faktor dan solusi-solusi itu dilahirkan dari eksekutif. Ya, saat itu memang anggota kami menyampaikan itu segera akan diperjuangkan untuk jadi perda, tapi ya saya berharap, ya saya juga sampaikan kepada yang bersangkutan, kepada sahabat kami, dorongnya dari eksekutif. Karena eksekutif sudah menyiapkan melalui perbu, gitu. Silakan nanti dikaji payung hukum di atasnya ada atau tidak, atau bagaimana penerapannya, gitu. Agar tidak mentok, gitu kan? Karena apa? Lahirnya perda itu ya kan bisa dilahirkan melalui inisiatif eksekutif, pemerintah daerah maupun dari DPRD sendiri, gitu. Kami harapkan itu lahir dari eksekutif. Kami gas, kami jalan, kami ingin itu segera lahir. Kalau masalah misalnya pembentukan bersama, semoga ini bisa dipercepat. Ayo mangga, ada Bapeda salah satu instrumen untuk melahirkan itu. Saya pasti selalu dukung, Bang. Tapi kami berharap itu nyata dari eksekutif juga, gitu. Sampai sejauh ini belum ada dari eksekutif untuk mendorong perbu itu menjadi perda. Bahkan kita berharap sih, Bang, di samping ini belum lahir, ya, kita berharap dengan perbu ini saja memang bisa tertib, bisa tegak perbu ini dan tidak ada pelanggaran. Kalau saya lihat ini bagaimana komitmen semua pihak, gitu loh. Nah, nyata-nyatanya sekarang saya dapat informasi beberapa teman ya sudah mulai landai, ya, gitu loh. Sudah mulai tertib. Nah, tadi harapannya masyarakat itu kan kencang minta agar ini lahirkan sebagai perda, gitu kan ya. Ya kami berharap ini atas isu dorongan lahirnya perda ini segera didorong, Bang, gitu. Karena tadi saya ada pertimbangan kenapa ini berharap bisa dilahirkan dari eksekutif, biar muatannya banyak, muatan lokalnya lah istilahnya, karena mereka punya banyak pasukan, nanti dipandang dari sudut pandang Satpol PP bagaimana, dari pandang Disu bagaimana, dari pandangan kecamatan seperti apa, jadi bahannya itu komprehensif, Bang, begitu itu. Nah, kami nanti akan kawinkan dengan temuan-temuan kami ketika masa pembahasan itu. Kami lihat di lapangan yang dibutuhkan masyarakat, misalnya terkait kompensasinya dan lain-lain lah, misalnya kan, itu bentuk kerugiannya diselesaikannya seperti apa. Nah, itu mungkin salah satu muatan dari kami atas nama masyarakat, gitu, Bang. Jadi menurut Pak Bimo sendiri, kalau perpu itu udah cukup kalau memang sekarang udah tertib kan? Kalau masyarakat semua pihak itu berkomitmen. Karena kalau saya bilang nih, kita kencengin misalnya di salah satu instansi ini, mereka juga bisa melaporkan bahwa mereka sudah melakukan ini. Tapi tadi ini semua pada lempar bola panas lah. Ketika yang ini menyatakan sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya oleh dinas ini, gitu kan ya, disangka oh itu enggak, itu cuma pencitraan, macam-macam, Bang. Itu dah. Kemudian kami juga mengkonfirmasi ke dinas atau instansi pemerintah daerah, oh itu oknumnya ada di salah satu masyarakat yang kebetulan menjadi umatnya. Kan kami tidak mau tuh deadlocknya di situ. Makanya kami harus benar-benar menganalisa ini masalah selesainya bagaimana. Ya tadi, Bang, komitmen para pihak. Sekarang kalau perbunya sudah diatur jam 10 sampai jam 5, tidak ada kejadian kecelakaan orang di jam 7 pagi, di jam 10 pagi atau jam 3 sore. Karena logikanya jamnya saja harusnya mobil itu boleh keluar jam 10 sampai jam 5. Harusnya komitmen di situ, Bang. Nah, itu yang sangat kami sayangkan lah, sikap-sikap oknum seperti itu. Siapapun yang menyuruh melakukan atau yang mendukung melakukan, buat saya itu berdosa itu orang seperti itu. Tapi Komisi 1 siap ya mendorong perbu itu menjadi perda. Atas nama kebutuhan dan kepentingan masyarakat, siap. Saya pribadi, Bang. Siap Komisi 1 juga, insya Allah. Oke, sahabat aspirasi, demikian perbincangan kita dengan Pak Mahfud Pujianto, atau Pak dikenal akrab dengan sebutan Pak Bimo. Semoga apa yang kita bahas tadi, kita perbincangkan tadi menjadi ilmu dan informasi yang berguna bagi sahabat aspirasi, khususnya bagi pembangunan Kabupaten Tangerang. Amin. Jika sahabat aspirasi semua punya masukan atau aspirasi lain, silakan hubungi ke DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya bila bersentuhan dengan Komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum dan HAM, silakan ke Pak Bimo. Beliau punya nomor WA khusus katanya tadi. Siap. Bisa nanti dibagikan. Boleh? Pak saya sebutkan? Pak Bimo, silakan maksudnya punya closing statement lah ya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bang Edi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Kami DPRD Kabupaten Tangerang, dalam hal ini saya bersama keluarga besar Komisi 1, mohon doa, mohon dukungannya, mohon supportnya agar kami tetap istiqomah, tetap semangat untuk menjadi pejuang sebagai penyampai aspirasi masyarakat untuk mengadvokasi semua kepentingan masyarakat. Itu nanti teman-teman mungkin juga di dapilnya ada anggota kami dari Komisi 1, silakan untuk hal-hal yang ingin didiskusikan atau disampaikan bisa langsung. Kalau nanti ingin bersurat melalui surat resmi, silakan dikirimkan juga ke Sekretariat Dewan, nanti akan masuk ke pimpinan kami dan kami akan terima disposisinya. Atau ada nanti nomor HP yang khusus, biasanya saya menerima laporan dan aduan,
Boleh saya sebut Bang? Silakan. Ya, di 0816 0816 207 207 207. 207. Nah, biar gampang. Jadi 0816 207 207. Nanti kalau bisa ketika menyampaikan itu tolong tadi diberikan bukti-bukti ya, semua bahan-bahannya dikirim. Jadi ketika kami menganalisa itu tidak tanggung gitu. Dan yang melaporkan juga orang selfie lah biar kami tahu. Insya Allah data pelapor kami jaga. Saya bertanggung jawab penuh. Nah, itu sahabat aspirasi, sudah terbuka, sudah ada sumber untuk melapor, sudah diberikan oleh Pak Bimo sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Mari kita jaring aspirasi, kita dorong realisasinya. Kalau sudah terrealisasi, mari kita awasi bersama. Saya Odi Fitri Adi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.